Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Dalam video ini kami akan membahas tentang jenis-jenis pengawasan keimigrasian yang dilakukan di kantor imigrasi yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di kantor imigrasi kelas 2 TPI Parepare. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Taruna tingkat 2 Politeknik Imigrasi, nama Haidir Aswar, NRT 2018-1386.1.01, Prodi Hukum Keimigrasian kelas B. Saat ini saya sedang melakukan kegiatan mentoring di kantor imigrasi kelas 1 TPI Makassar. Dan saya memiliki 2 orang mentor, yaitu yang pertama ada Bapak Andi Reska Putra Arupalaka, menjabat sebagai Kasubsi Status Keimigrasian. Dan yang kedua ada Bapak Andi Muhammad Reza yang menjabat sebagai Kasubsi Pemeriksaan Keimigrasian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruni tingkat 2 Politeknik Imigrasi, nama Nurhandayani, Prodi Hukum Keimigrasian kelas D, NRT 2018-1529-201. Saat ini saya sedang melaksanakan mentoring di kantor imigrasi kelas 2 TPI Parepare. Dan saya dimentori oleh Bapak Hendi Kurnia Darmawan dan Bapak Reza Fahlevi. Nah, dalam video ini ada beberapa hal yang akan kami bahas tentang pengawasan keimigrasian. Yang pertama yaitu pengawasan pemberian dokumen perjalanan Republik Indonesia terhadap warga negara Indonesia. Yang kedua yaitu pemberian izin tinggal kepada warga. Ketiga yaitu kegiatan pengawasan lapangan warga negara asing dan warga negara Indonesia. Yang keempat yaitu penyelidikan intelijen keimigrasian terhadap orang asing. Yang kelima yaitu pengamanan intelijen keimigrasian terhadap kantor imigrasi dan instalasi vital. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pembahasan pertama yaitu pengawasan pemberian dokumen perjalanan Republik Indonesia atau DPRI terhadap warga negara Indonesia. Pengawasan terhadap warga negara Indonesia dilakukan agar tidak terjadinya tindak pidana ataupun hal-hal yang merugikan bagi perwakilan imigrasi pada saat warga negara Indonesia berada di luar wilayah Indonesia. Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Parepare telah melakukan pengawasan terhadap WNI yang melakukan kecurangan pada saat mengajukan permohonan paspor, sehingga petugas imigrasi melakukan pembatalan pemberian dokumen perjalanan atau paspor kepada yang bersangkutan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh petugas yang menangani kasus tersebut, sebenarnya ada beberapa dokumen yang tidak valid dan akan dilanjutkan ke pidana keimigrasian. Akan tetapi karena alasan kemanusiaan, maka yang bersangkutan hanya diberikan sanksi administratif berdasarkan Permenkumham nomor 8 tahun 2014 pasal 30 tentang pembatalan paspor. Permohonan pembuatan paspor yang telah diajukan oleh saudara Randy Sulistiawan ditolak atau dibatalkan karena telah memberikan keterangan yang tidak benar kepada petugas imigrasi pada saat melakukan sesi wawancara dan pemeriksaan berkas persyaratan pembuatan paspor. Maka dari itu, seharusnya pengawasan terhadap warga negara Indonesia harus diperketat pada saat pemberian dokumen perjalanan agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran keimigrasian. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu pemberian izin tinggal kepada warga negara asing. Dalam rangka menjalankan fungsi keimigrasiannya dalam penegakan hukum dan menjaga kedaulatan negara, serta menjaga keamanan negara kesatuan Republik Indonesia, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia untuk menghindari penyalahgunaan izin tinggal serta melakukan pelanggaran-pelanggaran lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pada kasus ini, ditemukan seorang warga negara asing yang berkebangsaan Singapura yang masuk ke wilayah Indonesia dengan status sebagai karyawan di PT Jasa Mulia Abadi Raya. Namun, adanya laporan dari masyarakat bahwa orang asing tersebut telah menyalahgunakan izin tinggalnya. Maka, petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Parepare melakukan tindakan sesuai dengan pasal 75 ayat 1 dan 2 huruf F yang menyatakan bahwa pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak mematuhi peraturan perundang-undangan. Pembahasan selanjutnya adalah pengawasan lapangan terhadap WNA dan WNI.
Pengawasan terhadap WNA atau warga negara asing di kantor imigrasi kelas 2 TPI Parepare dilakukan dengan pengecekan terhadap tempat tinggal dan pekerjaan sesuai dengan data izin tinggal yang dimiliki oleh orang asing tersebut. Pada pengawasan orang asing ini sama dengan pembahasan pada pemberian izin tinggal kepada warga negara asing yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Karena pada dasarnya setiap warga negara asing wajib memiliki izin tinggal sesuai dengan peruntukannya serta pengawasannya sesuai dengan pasal 75 ayat 1 dan 2 huruf F Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sedangkan pengawasan terhadap warga negara Indonesia atau WNI, yaitu pada saat mereka mengajukan permohonan dokumen perjalanan yang dimana pada saat pemeriksaan dilakukannya sesi pewawancaraan guna mengetahui tujuan pembuatan dokumen perjalanan yang akan dibuat serta memeriksa semua data pengajuan pembuatan pemberian dokumen perjalanan sehingga tidak terjadinya kesalahan atau pelanggaran undang-undang keimigrasian yang ditimbulkan oleh WNI tersebut. Seperti pada kasus yang kami bahas sebelumnya, pengawasan WNA dan WNI yang melakukan tindakan administratif. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penyelidikan keimigrasian terhadap. Berdasarkan informasi dari pihak intelijen dan informasi dari pihak online terkait adanya warga negara asing dan diduga kuat melakukan pelanggaran keimigrasian dikarenakan ikut serta dalam kejuaraan sepak bola Bupati Cup di Baru, Sulawesi Selatan tahun 2018. Maka dari itu, petugas tim intelijen kantor imigrasi kelas 2 TPI Parepare melakukan penyelidikan berdasarkan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Parepare memberikan tugas kepada tim intelijen untuk melakukan penyelidikan dan pengumpulan data dan informasi terkait adanya kegiatan WNA di sekitar unit kerja mereka. Tim yang beranggotakan 7 orang dan diketuai oleh Bapak Indra Gunawan Mansur melakukan penyelidikan yang dimulai pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2018, pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah dengan mendatangi langsung tempat pelaksanaan Baru Cup di lapangan. Setelah dilaksanakannya penyelidikan dan pemeriksaan dokumen, ditemukan 2 orang warga negara Ghana diduga melakukan tindak pidana keimigrasian, mengingat yang bersangkutan masuk ke wilayah Indonesia menggunakan bebas visa kunjungan, sementara yang bersangkutan malah didapati tengah bekerja menjadi pemain sepak bola bayaran yang disewa oleh salah satu tim yang berlaga di Bupati Cup Baru. Akibat temuan itu, orang asing tersebut telah melanggar pasal 122 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang penyalahgunaan. Setelah melakukan pemeriksaan, petugas kemudian melakukan penahanan paspor terhadap masing-masing yang bersangkutan dengan melampirkan STP untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian, hasil dari berita acara pemeriksaan, yang bersangkutan diketahui bahwa masing-masing dari yang bersangkutan baru pertama kali masuk ke Indonesia dan tidak mengetahui aturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia, dan petugas memandang kooperatif kepada kedua WNA tersebut sehingga petugas melakukan pendetensian dan akan dipulangkan atau dideportasi sesuai dengan ketentuan yang. Jika dilihat dari kasus tersebut, bahwa petugas imigrasi dari kantor imigrasi kelas 2 TPI Parepare telah melaksanakan tugas penyelidikan terhadap orang asing yang berada di ruang lingkup mereka sesuai dengan prosedur undang-undang dan Permenkumham yang berlaku saat ini, dan memberikan sanksi sesuai dengan kesalahan atau tindakan yang dilakukan oleh WNA tersebut berdasarkan undang-undang yang telah dilanggar. Orang asing yang akan melakukan kegiatan atau kunjungan di Indonesia sebaiknya memahami terlebih dahulu ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia agar tidak menyepelekan undang-undang yang telah dikeluarkan dan telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Seringkali terjadi pada saat pelaksanaan BAP terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian berikan alasan yang tidak kooperatif, seperti tidak mengetahui peraturan-peraturan yang mereka langgar. Maka dari itu, orang asing yang tidak mengetahui undang-undang yang berlaku di Indonesia dijelaskan oleh petugas imigrasi sebelum memberikan dokumen perjalanan sesuai dengan peruntukannya untuk masuk ke wilayah Republik Indonesia. Begitupun sebaliknya, WNI yang akan berkunjung ke luar negeri sebaiknya memahami akan peraturan perundang-undangan negara yang akan ditujui sehingga kurangnya pelanggaran yang ditimbulkan.
Pembahasan terakhir adalah pengamanan intelijen keimigrasian terhadap kantor imigrasi dan instalasi vital. Menimbang pemberian izin tinggal kepada orang asing yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi kelas 2 TPI Parepare, maka pada saat adanya pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh Omnibus Law yang berpotensi mengancam hak-hak buruh sehingga membuat kekacauan di sejumlah daerah termaksud pada kota Parepare. Para demonstrasi datang dan melakukan aksi di depan kantor imigrasi kelas 2 Parepare dengan melempari kantor imigrasi dan beberapa banner foto Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bapak Yasona Hamonangan Loli. Untungnya keadaan dapat diatasi oleh para pihak kepolisian, sehingga petugas imigrasi membuat surat penutupan layanan sementara agar menghindari hal-hal yang berbahaya. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang keimigrasian Pasal 11 menyebutkan bahwa pengamanan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf B bertujuan untuk mendeteksi secara dini dan upaya pencegahan terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terlaksananya fungsi keimigrasian. Pasal 2, pengamanan keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimaksud terhadap A. Izin keimigrasian, B. Personil, C. Material dan dokumentasi, dan D. Kantor dan instalasi vital. Maka dari itu, tim intelijen dan para petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Parepare berinisiatif untuk menghentikan sementara pelayanan untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan dan merusak fasilitas serta terhambatnya fungsi keimigrasian sesuai dengan pasal dan undang-undang keimigrasian yang berlaku.